Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya akan membahas saham yang di-request untuk periode 4 sampai 10 Februari 2024. Hari tanggal 13 Februari 2024 ya, ada sekitar 28 saham yang di-request dan prioritas saya membahas saham yang di-request adalah yang pertama paling banyak di-request, yang kedua jumlahnya, jika jumlahnya sama maka saya akan bahas yang di bold kuning ya, atau belum pernah saya bahas di channel. Berarti yang lainnya itu sudah pernah saya bahas di channel, teman-teman bisa search aja di YouTube menggunakan analisa saham kode emiten naik level keywordnya. Ya, kemudian untuk kalau misalnya tidak ada request, saya akan membahas secara random saham yang belum pernah dibahas di channel ini. Oke, hari ini saya akan membahas saham BDMN ya, buat teman-teman yang mau request, Google Form-nya sudah saya sediakan di deskripsi. Ini BDMN, saya membuat materinya ini sebenarnya kemarin ya, namun saya baru record hari ini tanggal 13 ya. Ini tanggal 12, sahamnya masih 2850 ya, dan sebelumnya saya sudah pernah membahas saham ini tanggal 19 Februari 2023. Seperti biasa nanti kita akan membahas saham ini dari 5 parameter. Yang pertama kinerja harga sahamnya sejak IPO dan 10 tahun terakhir. Kemudian dari fundamental kita akan cek profil company, kinerja perusahaan, valuasi saham, dividen, dan kesehatan finansialnya seperti apa. Kemudian dari seasonality kita akan cek ya 10 tahun terakhir ini biasanya saham ini naik dan turunnya di bulan apa saja. Kemudian secara bandarmologi kita akan cek kesehatan struktur sahamnya, peran investor asing di saham ini dan kepemilikan retail, kemudian perpindahan struktur saham setahun terakhir dan monthly date. Ya, untuk technical kita akan review pola technical sebelumnya yang saya sudah pernah bahas di video sebelumnya, kemudian kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana. Nah, ini IPO sejak tahun 89 ya. Ini dengan harga IPO-nya 12.000. Pernah reverse stock split 2 kali ya. Memang karena banyak dia banyak mengakuisisi bank-bank, kemudian mengakuisisinya itu melalui leburan saham ya. Jadi bank yang merger itu dirubah menjadi saham sehingga jumlah sahamnya cukup banyak dan kemudian di reverse stock split. Ya, ini saya sudah baca berkali-kali ya, karena dari harga IPO-nya, ini sekarang IPO-nya jadi 1,2 juta harga per lembar sahamnya ya, jadi mahal sekali. Tapi ya faktanya seperti itu ya, saya nggak ngerti apakah salah atau tidak, tapi saya sudah hitung berkali-kali memang segini ya. Jadi kalau teman-teman sejak IPO 89 beli saham BDMN dan tidak diapa-apakan sekarang ya nyaris habis ya teman-teman ya, karena mungkin terdilusi terus ya, karena ada penggabungan-penggabungan. Nah, untuk 10 tahun terakhir ini juga sedang floating minus ya, jangka panjang masih floating minus. Ini hanya 3 bulan dan 1 minggu ini yang lagi naik. Ya, harga tertinggi pernah di 3.320, terendahnya di 2.600. Jadi harga saat ini itu ya di tengah-tengah, lebih sedikit ke bawah ya. Oke, ini Bank Danamon Indonesia, sesuai dengan namanya dia ya sektornya adalah di bank ya teman-teman ya. Ini webnya kalau teman-teman mau cek lebih detail. Nah, ini adalah kepemilikannya dimiliki oleh MUFG Bank ya, masyarakatnya hanya sesuai aturan aja 7,5 ya. Jadi biasanya saham seperti ini biasanya teman-teman tidak liquid, namun ada yang 7,5% namun tetap liquid ada ya. Nah, kalau kita cek dia memiliki satu anak usaha, yang satu ini sedang proses likuidasi, yaitu ADMF juga, listing di bursa, dan ini juga cukup keren perusahaannya ya, anak usahanya ini ya teman-teman ya. Kemudian memiliki entitas asosiasi yaitu Bank Wuri juga listing di bursa, Bank China Trust Indonesia juga ini tidak listing di bursa, ini Zurich Asuransi Indonesia, TBK namun belum mencatatkan sahamnya di bursa ya. Dan ini ada lain-lain, ini di detailnya di sini ya teman-teman ya. Jadi Adira tadi sektornya dia bidang usahanya pembiayaan ya, leasing, kemudian Zurich Asuransi ya dia bidangnya asuransi, Bank Wuri Bank, Bank China Trust, Bank Komersial, dan lain-lainnya adalah modal Ventura ya. Nah, ini adalah laporan keuangan di kuartal 3 2023, karena yang kuartal 4 satu tahun belum keluar ya. Ini untuk gambaran aja. Ini sama ya, kalau bank itu dapatnya dari pendapatan bunga, provisi dan komisi, kemudian ada lain-lain lah ya, ada entitas asosiasi, dividen dari entitas asosiasi ataupun anak usaha. Ya, kemudian ada keuntungan juga yang direalisasi gitu ya. Nah, untuk kinerjanya kalau kita lihat ya, secara jangka panjang ini sebenarnya naik, kemudian dia sempat turun namun masih lebih tinggi daripada data terakhir di 2010. Nah, jadi masih naik, kemudian laba kotornya ini cenderung flat teman-teman ya.
cenderung flat, laba usahanya cenderung berfluktuatif, dan laba bersihnya juga cenderung berfluktuatif. Nah, kalau kita lihat pendapatannya, kalau kita tarik lebih jauh dari 2007 sebenarnya naik ya. Ya, dan annualized ini juga terprediksi naik menjadi 19,8 triliun dengan profitnya masih tetap teman-teman naik tipis 3,5 triliun. Ini struktur pendapatannya teman-teman ya. Jadi untuk laba bersihnya ini cenderung naik ya, cenderung naik. Namun untuk laba usaha dan laba bersihnya ini cenderung stagnan teman-teman ya, stagnan ya, tidak sesuai dengan grossnya ya yang cenderung naik. Nah, ini lebih detailnya untuk pendapatannya ini naik 15,5% ya untuk kuartal 3, laba kotornya juga naik, laba usaha naik, dan laba bersihnya juga naik tipis 2%. Ya, karena tadi ya pendapatannya naik, namun secara struktur pendapatan prosentasenya tidak naik ya, jadi naiknya lebih tipis ya teman-teman ya, 2% saja. Nah, untuk valuasinya pada saat video ini dibuat ya per kemarin ya, itu ada di PBV 0,58. Jadi ini cukup rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kecuali 2021 pernah lebih rendah ya. Di mana rata-ratanya biasanya diperdagangkan di PBV 1. Jadi sebenarnya secara PBV ya ini cenderung murah ya. Di bawah 1 dan rata-ratanya diperdagangkan di 1. Namun kalau kita lihat secara per, ini juga ternyata lebih murah dibandingkan average-nya, di mana average-nya itu 15 dan saat ini ada 8,2. Ini sedikit tipis ya, di 2022 itu 8,1 ya, jadi masih sama pernya. Namun ini sekali lagi ini masih baru annualize ya, belum real, belum full year. Nah, untuk earning yield ini juga sama, earning yield juga masih dalam kondisi paling murah, kecuali dibandingkan dengan 2022 ya, di mana 12,4, selisih tipis ya. Nah, kalau kita lihat dari earning yield-nya di 12,2 ya, ini masih masuk dalam range harga wajarnya teman-teman ya. Di mana harga wajarnya itu di earning yield 10-15% itu dengan book value 4.941 itu ada di PBV 0,47 sampai 0,71. Jadi kalau kita konversi ke harga ya harga wajarnya dengan kondisi per kuartal 3 2023 itu adalah 2.300 sampai 3.500. Ya, harga saat ini itu masuk dalam range harga wajarnya. Untuk dividen sendiri, ini kalau kita lihat ya, dia rutin bagi dividen ya, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, nggak pernah bolong bagi dividen, dan yieldnya ya rata-rata ada di mungkin 2%-an teman-teman ya. Dan untuk forecast di 2024 ini, dia akan bagian sahamnya kemungkinan ada di 122 per lembar saham, atau kalau dibandingkan dengan harga saat ini 2850 ya ada di 4,3%. Nah, untuk kesehatan finansialnya untuk bank ini ada khusus ya rasio kinerja bank. Ya, yang pertama modal sendiri atau KPMM ini standarnya 8-11%, ini cukup oke ya karena di atas 20%. Aset bermasalahnya di bawah 2%, which is bagus ya. CKPI-nya juga di atas gross NPL, ini juga bagus. NPL gross-nya ini standar. NPL net-nya bagus di bawah 1. ROA-nya ini standar, RO setelah pajaknya juga standar aja. ROE-nya juga masuk dalam kategori standar. NIM-nya ini juga masih dalam kategori standar. Ya, kemudian beban operasionalnya juga standar ya, 70-80%, di sini 75%. CIR-nya juga CIR-nya justru malah 51% ya. Ini mepet ya, mepet banget dengan standar. Jadi ini masih di bawah standar sedikit. Ya, untuk LDR ini 80-100 ya masih juga standar lah ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya di kesehatan finansialnya, cuman ya kebanyakan memang standar-standar aja. Nah, untuk seasonality kita lihat di sini ya, hanya potensi naik di atas 60% hanya di bulan Juli saja, dan kalau kita lihat nih sejak 2017 tidak pernah turun satu kali pun di bulan Juli ya. Ini strict naik ya teman-teman ya, berturut-turut sejak 2017. Nah, untuk struktur sahamnya kalau kita lihat ya, ini pengendalinya memegang cukup banyak, tadi sudah disebutkan di awal ya, 92,47%, jadi ini which is bagus ya. Meskipun ya kelemahannya pasti likuiditasnya rendah ya. Ini bagus karena pengendali pegang kontrol penuh atas perusahaan ini, namun terlalu dominan ya. Ya, resikonya ya pasti harga sahamnya likuiditasnya tidak terlalu tinggi. Ya, ini masyarakatnya 7,48%, ada yang scrip 0,02 ya. Plus direksi ya.
Nah, ini peran investor asing di saham ini tidak terlalu tinggi. Namun yang menarik di bulan Februari ini korelasinya sempurna di angka 3 ya. Jadi ketika asing masuk harganya naik, ketika asing keluar harganya turunnya. Ini pertama kali cukup tinggi, Januari juga cukup tinggi ya. Di 2024 cukup tinggi ya investor asingnya. Namun partisipasinya nggak terlalu besar ya. Mungkin karena memang tidak liquid ya sahamnya ya. Floatingnya cuma di 7,5% di luar pengendali. Nah, untuk investor retailnya, ini kita lihat dari Januari ke Januari turun, cenderung turun. Dan ini uniknya ya teman-teman ya. Dari Januari ke Januari itu turun 1100. Dari Desember ke Januari juga turun 1100. Jadi sebenarnya dari Januari ke Desember ini tidak bergerak ya, tidak bergerak kemana-mana. Ya, tidak bergerak kemana-mana. Januari bergerak turun 1100. Ya, jadi pergerakannya dari Desember ke Januari yang cukup signifikan. Jumlah lembar sahamnya ketika ini turun malah naik ya. Jadi jumlah investornya jumlahnya berkurang, namun jumlah kepemilikannya justru malah naik ya. Jadi artinya apa? Artinya ada orang yang keluar. Ya, ini kita bahas sekalian ya. Value per holdernya juga naik. Ya, jadi ada kemungkinan seperti ini ya, teman-teman. Analisanya adalah investor yang keluar itu memiliki rata-rata lebih kecil ya. Di sini sudah terlihat ya, lebih kecil, dan investor existing yang masih ada di dalam nih yang pegang itu menambah kepemilikannya ya. Jadi averaging apa atau averaging down saya nggak ngerti. Yang penting yang punya sahamnya membeli lagi. Di saat yang sama ada investor kecil-kecil yang value per holdernya di bawah rata-rata itu exit ya. Kemudian untuk perpindahan struktur saham setahun terakhir kita lihat ya dari trading view dulu. Di sini kita lihat garisnya turun, terlihat sedang distribusi. Namun di banda detektor akumulasi kecil. Nah, kalau kita lihat di broker summary ini terlihat sedang distribusi ya. Akumulasi ya, betul ya. Ini RX ini lebih dominan yang beli. Sedang akumulasi setahun terakhir, namun garisnya turun. Nah, kita akan coba cek lebih detailnya, kita bedah distribusi atau akumulasi. Nah, ini adalah floating semua ya, termasuk punya MOFG ini floating. Jadi ini sangat sulit karena kalau MOFG tetap ada di sini, maka yang lainnya akan terlihat tampak kecil. Jadi saya hilangkan MOFG-nya sehingga jadi seperti ini ya. Ini yang floating aja yang saya bahas di luar MOFG. Nah, di luar pengendali, pemilik paling banyak adalah di lokal retail lokal teman-teman ya, ada 42%, dan ini bertambah ya. Kepemilikannya bertambah ya sesuai dengan yang tadi, meskipun jumlah orangnya turun namun kepemilikannya bertambah. Nah, kalau kita lihat di sini setahun terakhir ternyata ada yang buang barang yang cukup dominan, yaitu reksadana lokal. Ya, reksadana lokal ini buang barang cukup besar. Siapa yang menampung? Yang menampung dari main 1,98 ini 0,98-nya ditampung oleh investor retail lokal. Ya, sisanya ini terpecah ya, ada paling banyak ada IB, foreign IB ya teman-teman. Jadi ada institusi keuangan asing juga menampungnya. Ya, kemudian yang buang terbesar lagi di sini ada foreign others ya, foreign others. Nah, kalau kita lihat dari sini detail teman-teman ya, sebenarnya ini sedang ada yang buang barang. Dan buang barang yang nampung juga ada kebetulan ada perpindahan dari uang besar ke uang besar, namun investor retail lokal di sini cenderung menambah kepemilikannya. Jadi setahun terakhir saya simpulkan ini sedang distribusi ya teman-teman ya. Karena ada uang besar yang buang juga nih ya, reksadana asing buang barang 1,98 ya, ditampung oleh IB lah, ya, anggap aja ditampung oleh IB ya. Kemudian ada uang besar lagi yang cukup dominan terbesar itu adalah foreign others 0,72 ya, sedangkan yang membeli justru lebih tinggi ya 0,98 untuk investor retail lokal. Nah, untuk month to date di Februari ini seperti apa? Kalau kita lihat ini juga masih melanjutkan distribusinya ya, kelihatan masih turun. Ini top 2-nya kelihatan netral, namun di top 3, top 5-nya big distribution ya. Kita lihat di broker summary juga betul ya, ini big distribution di sini teman-teman ya. Jadi masih melanjutkan distribusinya teman-teman ya. Nah, untuk review technical di sebelumnya ini tanggal 19 Februari, pada saat itu harganya masih 2930, saya memprediksi harganya akan naik ke 3.300 dan kemudian akan turun lagi ke 2.500. Ya, kita lihat di sini waktu itu di sini teman-teman ya. Nah, prediksinya tidak tepat ya teman-teman ya, karena turun dulu ya. Waktu itu kan saya prediksinya langsung naik ke 3.300 ya di sini ya.
Namun ternyata dia malah turun dulu ke 2720, naik ya ranging dulu ke sini ya 2850, turun lagi. Nah, baru di sini dia naik ke 3300. Habis itu dia turun namun tidak sampai ke 2500 ya. Dia sampai di tengah-tengah saja ya, naik lagi ke area rangingnya 2720 sampai 28 2900 kalau nggak salahnya. Ya, likuiditasnya juga 3,5 M per hari, jadi tidak terlalu liquid ya, seperti yang tadi saya sudah infokan. Nah, kira-kira harga sahamnya ke depan akan kemana teman-teman ya? Jadi ini mungkin akan ranging aja di area harga wajarnya. Kan harga wajarnya di 2000 berapa ya? 2300 sampai 3500 ya. Jadi masih di area ranging aja teman-teman ya. Ini kemarin naik ya. Hari ini saya belum cek ya naik atau turun ya. Jadi mungkin prediksi saya dia akan tetap ranging aja, naik ke sini ya, kemudian turun lagi, nanti menjelang dividen nanti bisa naik lagi ya. Saya rasa ranging aja ya, bahkan mungkin bisa ke 2500 lagi. Karena tadi masih distribusi ya, dan kinerjanya juga so-so lah ya, biasa-biasa aja, nggak istimewa banget ya. Jadi kemungkinan karena ini sedang fase distribusi, investor retail kalau lagi borong terus, ya paling dibuang di harga sini teman-teman ya. Oke, terakhir kita akan masuk ke risamnya. Untuk kinerja jangka panjangnya naik ya, meskipun ya beberapa tahun terakhir cenderung turun, namun secara overall masih naik. Kinerja jangka pendeknya juga naik, valuasi wajar, tidak rutin bagi ini rutin bagi dividen, sorry ya, salah ya, rutin bagi dividen. Forecastnya 4,3%. Ya, untuk berpotensi naik di atas 60% hanya ada di bulan Juli. Ya, jadi ini mungkin di bulan Juni teman-teman beli, Juli berpotensi naik di atas 60%, dan tadi sejak 2017 dia strict ya, naik terus ya. Nah, untuk Bandarmologi Januari ke Januari sedang distribusi, 1 sampai 12 Februari 2024 juga sedang distribusi, dan untuk teknikalnya sedang ranging aja di area harga wajarnya, dan kemungkinan masih akan ranging karena ya memang nggak ada yang istimewa ya. Ini sih cocok untuk dividen investing aja ya. Ya, dipegang aja udah terus ya, karena dia rutin bagi dividen. Apalagi dia memiliki anak usaha di IMF yang juga sangat rutin bagi dividennya. Sebenarnya dari banding Bank Danamon, saya lebih menyukai anak usahanya ADMF ya dibanding Bank Danamon. Cuman ya selera masing-masing ya, mungkin ada yang lebih suka Bank Danamon, lebih suka induknya. Saya sih lebih cenderung malah Adiranya ya, yang lebih bagus ya. Mungkin itu aja teman-teman ya. Terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham BDMN. Silakan teman-teman atau wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham BDMN ya. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika analisanya seirama dengan analisanya teman-teman ya silahkan memantapkan diri untuk melakukan eksekusi, atau ternyata analisa saya kontra dengan analisanya teman-teman ya silakan dianalisa ulang ya untuk lebih memantapkan dalam mengambil keputusan berinvestasi. Oke, sampai di sini dulu aja analisa video analisa saham BDMN ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.